Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan saudara-saudara dengan yang lain dengan melaksanakan zikir bersama. Dan semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, saya mohon dan saya himbau kepada semuanya, hidup ini sebentar dan satu kali. Dan saya melihat perjalanan hidup saya, selama saya hidup tidak pernah melihat orang mati hidup lagi soalnya. Makanya saya mohon kepada jemaah agar jangan menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Tapi bukan kita harus fokus kepada Allah dalam segala hal, tidak. Tapi kita harus fokus kepada Allah dalam bertawakal dalam segala hal kepada Allah. Ini yang saya inginkan. Kenapa? Hidup itu harus diraih. Baik, jangan sok kita itu suci, indah, jangan. Saya tidak mau diri saya pribadi, anak saya dan semua jamaah saya seperti orang suci. Tidak mau pada harta, tidak mau pada dunia. Kita itu hidup di dunia soalnya. Pasti kita harus mau. Tapi jangan gila pada harta yang ada di dunia. Karena walaupun kita gila kepada dunia, harta yang ada di dunia, kita tidak akan bisa menaklukkan harta yang ada di dunia. Tidak akan mungkin dan tidak akan pernah ada. Kita ini tak akan takluk kepada dunia. Bukan kita akan bisa menaklukkan dunia. Tidak bisa. Makanya saya himbau kepada semua jemaah, apapun yang kita inginkan, seolah-olah kita ingin jadi orang kaya nomor satu, jangan terlalu menggebu-gebu. Kita ini akan mati. Kita ini akan pulang kepada Allah. Kita ini akan pulang kepada Rasulullah. Yang kita harus pikirkan gimana setelah kita pulang. Apa kita tahu kemana kita akan pulang? Ini yang harus kita pelajari dan harus kita jalanin. Urusan harta yang penting sampean hidup, pasti makan. Kalau pingin mobil ya usaha agak kenceng. Jangan bekerja, usaha. Saya tidak mendoakan jemaah saya bekerja, tapi saya mendoakan jemaah saya itu berusaha. Orang kerja itu banyak, tapi tidak menggerakkan hasil apa-apa. Tapi kalau orang usaha, walaupun sampean tidur, uangnya bisa ngalir, bisa datang. Makanya doa saya semoga Allah kabulkan. Semoga kalian mendapatkan usaha, bukan mendapatkan pekerjaan. Tapi dalam keadaan usaha, walaupun sampean tidur, Allah tetap menghasilkan, memberikan penghasilan kepada kalian semua. Ini orang usaha namanya. Makanya kalau bekerja itu makan urat, makan apa? Makan tenaga. Tapi kalau usaha, makan keyakinan. Bukan makan pikiran, makan keyakinan dulu, baru kita pikirkan. Kalau saya kan tidak usah berpikir. Saya yakin aja Allah itu memang punya segalanya, akan memberikan kepada saya apa yang saya inginkan. Dan saya tidak menginginkan segalanya. Segalanya yang ada di dunia saya tidak pernah menginginkan itu. Saya cukup hidup sehat, bahagia, itu sudah cukup. Berjalan kaki, sudah punya mobil, sudah motor, udah cukup sebetulnya. Sama dengan yang lain. Makanya yang tidak punya mobil saya doakan punya mobil.
Ya kalau ndak punya ngutang, siap ditagih, ndak masalah. Makanya orang bahagia itu puncak dari perjalanan manusia di dunia. Puncak kebahagiaan itu adalah perjalanan hidup yang paling membahagiakan kita di dunia. Siapapun orang yang sampai pada titik kebahagiaan itu, maka orang itu adalah orang yang Allah sempurnakan. Di antara orang-orang yang sudah selesai disempurnakan. Karena ketemu Allah itu bukan seperti di bayangan manusia. Seolah-olah ada sinar, bukan seperti itu. Seolah-olah saya ketemu dengan sinar, bukan seperti itu. Seolah ada cahaya yang kita lihat. Mungkin itu bukan. Kalau nurullah iya. Tapi kalau zat tidak seperti itu. Zat itu laisa kamitslihi syai'un. Yang bisa ketemu dengan zat itu sendiri hanya rasa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bukan perasaan, rasa. Yang tidak ada wujudnya. Yang tidak ada namanya. Yang tidak ada seperti apa contohnya. Rasa. Cuman bisa dirasakan. Karena rasa itu akan masuk kepada perasaan, makanya bisa dirasakan. Kalau kalian sudah paham itu, maka sampean sudah tahu caranya sholat. Sampean menghadap kepada siapa. Dan sampean menghadap kepada siapa dan sedang di mana siapa itu. Kalau belum tahu, makanya belajar. Perlunya kalian bermursyid itu sebetulnya. Tapi orang sampai pada titik seperti itu memang sulit. Sini mungkin kehendak Allah. Bukan Rasulullah, tapi kehendak Allah yang akan ketemu dengan rasa yang memang membahagiakan orang itu sendiri. Rasa itu akan menjadikan kita bahagia. Sehingga di puncak kebahagiaan itu, jangankan orang lain, diri kita tidak kelihatan. Sudah kembali. Sudah kembali kepada zat yang tidak punya nama itu. Ini perjalanan hidup. Besok juga sampean seperti itu. Setelah sampai pada kulir ruhu min amri rabbi. Itu akan sampai. Itu perjalanan. Makanya waktu hidup itu perlu tahu hal-hal semacam itu. Perlu. Karena kita semuanya akan pulang. Kita akan semuanya akan kembali. Makanya saya sarankan kepada kalian semua, tetaplah keyakinan yang sampean dapat itu diyakini dan ditambah dengan keyakinan dan keyakinan yang sampai sampean mencapai titik keyakinan yang membahagiakan. Walaupun sampean tidak pernah ketemu dengan rasa yang ada di dalam sampean, tapi sampean harus yakin. Sampean bekerja harus yakin bahwa pekerjaan sampean akan mendapatkan hasil yang sempurna. Jangan hanya pasrahkan aja kepada Allah, tawakal kepada Allah. Karena tawakal itu dalam segala hal. Kalau takwa tidak segala hal. Tapi kalau tawakal dalam segala hal. Dalam segala hal harus kita kembalikan kepada sang pemilik segalanya. Kalau kita bertakwa kadang nipu. Orang takwa itu kadang nipu. Seolah-olah penunggu masjid. Di balik itu ternyata meninggalkan masjid. Karena ada tamu yang seperti itu sama saya. Ada tamu yang mengadu sama saya bahwa saya punya keluarga seperti ini, seperti ini. Tapi di balik itu seperti ini, seperti ini. Waduh, itu seperti ini semua, saya bilang. Dilihat secara fisik, secara zahir, iya, boleh. Tapi setelah itu tidak sama dengan tiap harinya, dengan tiap waktunya tidak sama. Makanya saya titip pada sampean. Saya sendiri tidak yakin bahwa saya itu orang yang kuat iman. Saya sendiri, entah kalau sampean mungkin melebihi dari saya.
Kalau saya sendiri masih belum yakin bahwa saya itu orang yang bisa menyempurnakan iman saya. Belum yakin saya kepada perjalanan hidup saya yang bisa mempertahankan apa yang namanya iman itu sendiri. Karena hidup itu kalau tidak digoda dari luar, digoda dari dalam. Kalau tidak digoda oleh keluarga, digoda oleh anak. Kalau tidak digoda oleh anak, digoda oleh tamu. Itu pasti. Pasti ada jaringan. Itu jaringan yang akan membawa kita untuk tipis pada sebuah keimanan. Cuman kita akan sadar, tidak akan larut dengan godaan. Ya bukan godaan itu kadang menganggap godaan karena itu jelek, bukan jelek godaan itu. Semuanya kadang godaan itu baik, bagus. Tapi godaan juga. Godaan itu yang disebut godaan adalah bisa menjauhkan diri kita kepada keimanan, itu godaan. Entah itu kejelekan, entah itu kebaikan. Jangan karena kita tergoda langsung, oh berarti itu orang jelek. Bukan. Kadang kebaikan itu bisa menggoda diri kita juga. Kalau tidak percaya sampean sholat, udah belajar menyatu kepada Allah, lalu ada orang panggil salam tamunya sampean, assalamualaikum, terus kalau tidak dijawab tak terus bilang salam, akhirnya sampean mendengarkan, pasti sampean akan bicara hatinya. Orang itu sudah masuk waktu maghrib masih ingin namu, sudah panggil salam, tidak duduk, pasti sudah. Ini pengalaman saya, Pak. Ini pengalaman saya. Pasti, karena dikasih pendengaran oleh Allah. Dikasih pendengaran, pasti kita mendengarkan yang di luar. Siapa yang salah? Katanya salam itu wajib. Kita dalam keadaan sholat. Yang menjawab siapa? Tetap dijawab, cuman tidak boleh didengar oleh orang lain. Yang mendengar hanya Allah. Jawaban salam itu sendiri. Kita itu wajib menjawab salam orang yang panggil salam. Tapi tidak harus pakai lisan, pakai jiwa. Akhirnya salam yang orang itu lontarkan, kita yang menjawabnya dengan hati. Hanya sholat itu tetap utuh, tidak putus dengan kalimat lain. Wajib menjawab salam. Karena salam itu makanya kan diwajibkan menjawab salam. Tapi kan tidak harus wajib dengan lisan. Harus dijawab dengan hati. Kadang orang itu menegur, kamu kok makan tidak baca bismillah. Bismillah kan tidak harus diucapkan dengan lisan. Kalau saya pribadi, entah kalau sampean, kadang bismillah itu menyebut nama Allah dengan suara hati. Kalau sampean enggak, saya baca bismillah, dan kadang karena malu kan. Jangan, kalau memang sampean enggak baca bismillah sebelum makan, sebelum minum, ya udah, akuin aja, belajar mengakui sesuatu yang memang sampean tidak melakukan, harus. Enggak, udah selesai sampean aja enggak dengar katanya. Oh, memang tidak diucapkan. Sampean itu kan bukan orang nyambung, tapi orang yang ingin disambung. Kalau sudah nyambung, tidak usah baca bismillah sampean. Sudah nama Allah sudah menyatu dengan jiwanya sampean. Saya tidak akan memberikan himbauan. Karena sudah lafaz Allah itu jiwanya sampean selalu memuji atas nama Allah. Ya kalau sampean tidak seperti itu, harus baca banyak bismillah. Biar sekali-kali menyebut nama Allah. Kadang tasbihnya berputar, zikirnya hilang. Kadang ada seperti rodanya gerak, tapi mesinnya tidak jalan. Berarti kardarnya los. Kardarnya los itu apa, Pak? Gigiannya ya. Gigiannya tumpul, berarti los. Tapi jalan, bentar. Luarnya ada jalan, didorong jalan, tetap jalan, tasbihnya jalan. Tapi didengarkan suara hatinya, tidak zikir. Ini seperti mobil yang kardannya gigiannya los, didorong tetap jalan. Sudah tidak masuk gerbuk mungkin, Pak. Itu banyak jamaah saya yang seperti itu.
Kenapa? Karena orang berzikir dekat sama saya itu saya dengar dan saya merasakan. Oleh Allah disambungkan. Kadang punya sampean jalan tasbihnya, tapi dalamnya mogok. Apa? Mungkin kesambet. Kena apa ya? Akhirnya rusak. Kalau saya kan menikmatin itu. Makanya kadang saya duduk pegang tasbih, mancing. Cuman yang parah, kadang orang pegang tasbih, tasbihnya lupa entah di mana. Bukan cuma mogok itu, mati. Mati. Sehingga yang mau ingat ditawarkan aja, orangnya ndak ingat. Aduh, bahaya. Itu bukan mogok namanya. Harus didorong penuh itu. Makanya kalau orang zikir itu enak didengarkan sebetulnya. Jadi kalau saya mendengarkan orang berzikir itu enak, nyambung. Selain bisa didengarkan, ada rasa yang nyambung dengan saya. Cuman jamaah saya kan macam-macam. Ada yang ahli zikir, ada yang ahli bawa tasbih, ada yang ahli bawa tasbih selalu ditinggal, itu ada. Mungkin itu rahasia Allah agar toko itu laris. Akhirnya dibeli orang yang ingin berzikir tapi tidak suka zikir, bilang tidak suka pakai tasbih. Artinya apa? Macet. Makanya sampean itu kalau zikir nyambung dengan saya. Cuman sampean kan tidak tahu. Apalagi Allah dengan saya sendiri nyambung. Seperti apa, Pak? Seperti ketukan. Kayak gitu. Cuman dirasa walaupun orang 100 di depan saya, tapi zikirnya zikir semua itu nyambung. Nyambung. Oleh Allah disambungkan. Saya tidak tahu itu rahasia Allah seperti apa, cuman saya merasakan seperti itu dan mendengarkan zikirnya sampean. Dan kalau yang los seperti yang saya juga tahu, oh ini tidak zikir, cuman rodanya jalan. Ini orangnya tidak zikir, tapi tasbih, makanya tasbihnya ditinggalkan. Gitu. Akhirnya apa? Lupa segalanya. Bukan cuma lupa berzikir, lupa sama tasbihnya. Akhirnya lupa segalanya. Dua-duanya ditinggalkan. Kalau masih dipegang enak, Pak. Walaupun tidak zikir, mesti orang itu, orang ini semakin baik. Karena tasbihnya tidak lepas-lepas. Padahal tidak jalan. Jamaah saya banyak yang seperti itu. Makanya saya tadi itu tidak ke depan. Di belakang aja menikmatin. Ya, menikmatin yang los itu loh, Pak. Kalau saya yang duduk kan nyantai. Tapi kan jamaah anak-anak itu tidak nyangka bahwa saya itu memantau. Disangkanya saya itu duduk biasa, enggak. Kalau cuma duduk biasa saya tidur aja di dalam. Tapi saya menikmatin. Siapa yang memang betul-betul kencang zikirnya, dinikmatin. Ya yang mogok banyak, yang rodanya putar ada, cuman kebanyakan yang mogok. Saya melihat tasbihnya yang perempuan aja. Kalau yang laki-laki saya tidak kelihatan karena saya ada di belakang soalnya tadi. Itu 5. Ini pagi-pagi sudah 5. Ini punya siapa? Ditunggu orangnya, kadang datang diambil itu di kamar laut. Udah. Oh, ini yang mogok ini. Cuma saya duduk, makanya saya duduk di kursi putar tadi itu. Saya melihat, Pak, menikmatin jemaah saya. Seperti apa perjalanannya selama bersama saya. Makanya hidup itu anugerah. Sampean ini orang susah. Jangankan sama Allah sampean tidak menyusahkan. Sama sampean sendiri menyusahkan sendiri. Apalagi sama saya sebagai murid.
Allah aja sampean susahkan, saya sudah wajar Allah sampean saya susahkan, saya juga seperti itu. Sampean sama sampean sendiri kok aniaya. Kok ada orang dirinya sendiri dibikin susah sendiri? Kan tidak ada kan, hanya orang-orang yang antik seperti itu. Orang yang luar biasa yang bikin sengsara dirinya sendiri. Kalau orang lain mungkin masih wajar, Pak. Kadang dirinya sendiri dibikin sengsara sendiri. Kayaknya apa? Nyesel. Wah, seandainya tadi saya tidak gitu, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Kok bisa ada orang seperti ini? Tidak ada hati-hatinya sebelum bertindak. Makanya, tapi kalau sampean sudah sampai pada titik yang dikehendaki Allah, itu tidak ada yang seperti itu, Pak. Kita itu akan melangkah dengan bahagia. Kita akan melangkah dengan senyum. Hati itu selalu senyum, hati itu selalu ikhlas. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ngapain, tidak ada itu. Rasa menggebu-gebu harus seperti ini, tidak ada. Tidak ada itu. Semuanya itu sudah Allah ambil alih. Hanya susah tidak ada, bingung tidak ada, kaya pun ya merasa Allah yang kaya bukan kita. Kayak kita itu cuman diberi titipan apa yang kita inginkan. Cuman Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Akhirnya kita itu tidak akan berlebihan, cuman selalu bersyukur kepada Allah. Karena hidup yang indah itu bukan hanya punya mobil, Pak, bukan punya rumah yang bagus, tapi kita sehat, bisa berkumpul, bisa makan bersama, kita bisa kumpul dan bicara bersama-sama, itu sudah yang luar biasa. Karena saya merasakan sakit luar biasa, saya tahu seperti apa yang nikmat kehidupan itu, yang sehat. Karena sampai detik ini saya tidak bisa menyelesaikan rasa sakit, tetap sakit soalnya. Kalau dicubit tetap sakit. Itu tidak bisa. Sampai detik ini saya tidak bisa menghindari dari rasa sakit. Kalau yang lain alhamdulillah saya sudah tidak merasakan rasa susah, sudah tidak ada dengan kehendak Allah. Tapi rasa sakit saya tidak bisa menghindar sampai detik ini. Cuman saya berusaha. Tapi akhirnya ketemu jawabannya, Pak. Orang yang tidak merasakan sakit pasti orang itu mati. Itu pasti sudah. Kalau sudah tidak merasakan sakit pasti itu mati. Tidak usah dikasih tahu itu. Jawabannya saya ketemu kemarin malam sama saya. Saya mikir karena sakit itu menderita, fisik menderita. Karena sakit dirasakan oleh pikiran. Akhirnya saya itu mikir apa jawaban yang pantas untuk lepas dari sakit itu sendiri. Akhirnya ada ilham, Pak. Ya mati itu, Pak. Tidak apa-apa sampean kalau ada ingin sakit, berarti sampean daftar mati. Ya, kalau sudah tidak mau tidak mau sakit, tidak menginginkan karena sakit itu tidak nyaman, berarti sampean daftarnya daftar mati. Cuma tidak bilang mau mati. Kalau tidak mau sakit, orang sakit itu tidak dirasa bagi orang yang mati. Saya berpikir hanya orang mati yang tidak merasakan sakit. Tapi kalau orang susah, itu kalau sudah dilepas dari perasaan susah, maka rasa itu sudah tidak ada. Kalau sakit tidak bisa lepas dari perasaan karena fisik, Pak, yang sakit. Tidak bisa. Saya mohon kepada Allah. Bukan saya mohon, saya sampai bertanya kepada Rasulullah. Jawabannya Rasulullah indah, senyum, Pak. Bukan dijawab tapi senyum. Berarti kan artinya saya harus menerima dengan kebahagiaan walaupun sakit. Kalau dibalas dengan senyuman kan kita harus bahagia. Bukan Rasulullah itu murka, enggak, tapi senyum. Jawabannya senyum. Nah, jadi kita semua itu harus sabar.
Apapun yang terjadi harus sabar. Bukan harus ngamuk. Enggak bisa. Ya kalau sampean ingin tidak sakit berarti sampean daftar mati. Akhirnya saya nikmatin sakit itu sendiri, Pak. Walaupun saya tidak mohon, cuman kita wajib berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari penyakit, agar disembuhkan dari penyakit yang ada. Itu wajib. Kalau lepas dari sakit tidak bisa, berarti kita minta mati. Soalnya, makanya hanya orang-orang yang stres yang seperti itu. Tapi banyak jemaah saya yang stres, tidak mau bekerja, ingin banyak uang. Tidak ingin merasakan sakit walaupun kita sehat, tidak bisa. Hanya orang stres tapi sehat, tapi ya itu, tapi tidak gila stres, sebentar gitu. Sebentar biasanya stresnya sebentar. Kalau yang enak ke sini, yang tidak enak ke sana, itu kan pikirannya seperti itu. Tidak bisa kita itu berteman sehat dengan sakit soalnya, Pak. Kita itu berteman dengan derita, berteman dengan sengsara, tapi sekaligus berteman dengan bahagia. Itu pasti. Sampean milih yang mana? Terserah sampean mana yang mau. Mau yang menderita, ya udah. Rasakan aja biar tahu. Mau yang kalau menderita sampean pasti di dalam hati. Kalau sampean sengsara itu jalurnya harta, Pak. Kalau sampean sengsara jalurnya harta. Tapi kalau sampean menderita bukan lebih parah dari sengsara orang menderita itu, Pak. Hartanya tidak ada, orangnya sakit perasaannya. Makanya orang itu bikin menderita. Makanya terserah sampean mau yang seperti apa. Cuman saya doakan sampean itu menjadi orang kaya yang Allah selamatkan dari kemiskinan. Tapi orang kaya yang selamat dari kemiskinan, bukan orang kaya yang dikejar kemiskinan, bukan. Tapi orang kaya yang Allah selamatkan dari kemiskinan. Ada orang kaya tapi miskin ngejar. Hati-hati yang seperti itu. Salah melangkah habis uangnya. Makanya barokah itu perlu. Takut kita pada suatu ketika kontrolnya tidak sempat. Makanya barokah itu yang akan menarik pada jiwa kita, pada pikiran kita. Oleh sebab itu kita itu harus banyak berzikir kepada Allah, banyak bersujud kepada Allah, banyak berselawat kepada Rasulullah. Karena kita semuanya akan pulang kepada Allah dan akan pulang kepada Rasulullah. Kalau tidak pulang kita nyasar nanti. Yang nyasar ini yang akan dapat paling kebahagiaan, kesengsaraan, Pak. Walaupun di dunia atau di akhirat. Ya kalau ada orang sampai tahu pada titik rasa kebahagiaan itu sengsara, itu mustahil orang itu, Pak. Pasti orang itu bohong. Kenapa bohong? Ya karena orang sengsara kok ketemu dengan rasa. Kalau orang itu tidak sengsara, bahagia, bicara dengan Allah itu bisa, Pak. Tapi harus tenang. Karena sudah Allah. Kalau sudah tenang kita pergi menuju Allah untuk mendapatkan ridhanya Allah. Setelah kita mendapatkan ridhanya Allah, maka kita akan mendapatkan keridaannya. Kita akan menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Kalau sampean tidak bisa jalan itu, sampean harus cari orang yang bisa sarungnya digandul. Di apa kata orang Blitar itu? Digandulin, Pak. Apa digandulin itu? Harus cari, enggak harus. Karena semua orang itu akan ketemu dengan Tuhannya. Enggak semua. Hanya orang yang Allah kehendaki yang mendapatkan kemujuran. Bukan karena pangkat, enggak, orang mujur. Orang mujur. Makanya saya selalu tanya sama jemaah Madura, tanya,
Kalau sampean menyembah Allah, Allahnya sampean yang sembah-sembah ada di mana? Waktu sholat, saya nanya. Kadang jamaah itu kalau ditanya nangis. Loh, ditanya nangis kadang. Ya kiainya sungkan untuk bicara lagi. Kan saya nanya kan. Allahnya sampean yang saya sampean sembah itu ada di mana? Waktu sampean nyembah. Yang sampean sembah itu ada di mana? Waktu sampean sujud kepada Allah dalam melaksanakan sholat. Apa yang sampean sembah? Allah pasti yakin sampean Allah setuju. Tapi dia nanya di mana yang sampean Allah, yang sampean sembah Allahnya. Kalau di depannya sampean berarti sampean menciptakan Allah ada di depannya sampean. Berarti sampean sujud di apa di sini ini. Di hadipannya Allah di sininya kan. Karena orang sujud yang sebenarnya kepada Allah bukan seperti itu, Pak. Kalau sudah sampai, Pak. Sujud itu lambang pengabdian. Ruku, sujud, tahiyat itu lambang pengabdian. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada rasa yang ada di dalam diri sampean. Siapa itu? Yang punya nama Allah. Ini titik akhir perjalanan saya yang seperti itu. Makanya saya bisa menerangkan karena ini perjalanan saya. Apa wujudnya rasa? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang akan menjawab rasa? Ditanya bentuknya seperti apa? Tidak ada bentuknya. Rasa ditanya. Lalu ditanya seperti apa? Tidak ada. Tapi kalau nurullah ditanya bisa dijawab. Karena nur itu cahaya, putih. Nur Muhammad putih, nurullah putih. Tapi kalau azan tidak bisa. Tidak ada wujud. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa. Yang laisa kamitslihi syai'un itu zat, bukan Allah. Bukan Allahnya. Allah itu sudah namanya. Yang laisa kamitslihi di balik yang yang bernama Allah, yang zat itu. Yang laisa kamitslihi syai'un. Apa itu tajallinya dalam diri manusia? Yaitu rasa. Makanya sampean belajar gimana caranya sujud kepada Allah. Ya sujud pada kehidupan yang ada di dalam diri sampean sendiri. Sujud kepada apa itu? Kehidupan itu. Rasa. Kalau sampean tidak mengenal rasanya sampean, ya harus mengenal di dalam rasa itu ada namanya Allah. Tapi jangan menyembah namanya. Menyembah rasanya. Biar sampean tahu rasanya seperti apa. Rasanya ibadah itu kan seperti apa sampean akan tahu. Kalau sudah tahu seperti itu, makanya saya juga sampean bermursyid kepada saya. Suatu ketika saya mursyid sama sampean nanti. Kalau sudah sama-sama sampai pada titik itu. Karena itu titik puncak, Pak. Titik puncak penyelamatan diri kita dan penyelamatan kepada orang lain. Itu yang disebut orang mukmin. Di antaranya orang yang selamat dari apa ya? Dari hisab. Yang disebut orang ahlul ibadah kata Rasulullah ada 3. 1, para nabi dan para rasul. Bukan kita, tidak bisa membayangkan. Tidak bisa, seandainya ada pendaftaran saya daftar juga. Tidak ada, sudah ditutup. Tidak usah mikir sudah. Kedua, para aulia, walinya Allah. Oh, saya masih mengajukan proposal kalau itu, Pak. Semoga diterima juga. Yang ketiga, orang mukmin yang mengimankan orang Islam. Orang mukmin dan orang muslim itu tidak sama, Pak. Orang mukmin itu adalah orang yang punya pangkat wali, diberi pangkat kewalian oleh Allah, tapi punya tugas mengimankan orang muslim agar menjadi orang mukmin. Paham tak? Orang mukmin dan muslim itu tidak sama. Sampean ini semoga cepat masuk muslim dan muslim apa ya? Kalau sekarang kan muslim dan muslimat. Semoga dia menjadi orang mukmin dan mukminat. Karena harus perbaikan iman itu. Orang mukmin adalah orang yang imannya sudah kuat. Sampai orang muslim, makanya serba ditinggal tasbihnya masih. Ketinggalan. Ya orang muslim dan muslimat kan seperti itu. Walaupun tidak goyang, digoyangkan, Pak.
Bedanya orang mukmin dan orang muslim seperti itu. Orang mukmin adalah orang wali, yang disebut orang mukmin adalah orang yang diberi pangkat kewalian oleh Allah, tapi diberikan tugas amanah untuk mengimankan orang muslim. Agar apa? Agar menjadi orang mukmin. Makanya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Biar paham perbedaannya. Kok ada muslim, kok ada muslimat, kok ada mukminat? Memang tidak sama. Mukmin itu orang muslim laki-laki yang sudah imannya kuat dan tawakalnya kuat, ibadahnya kuat kepada Allah. Dan keyakinannya sudah tidak diragukan lagi. Itu orang menjadi orang mukmin, Pak. Di antaranya soleh nanti. Tidak tahu pangkatnya akan dikasih apa oleh Allah nanti orang mukmin itu. Cuman kalau sudah keyakinannya berubah, semakin naik, semakin meningkat, itu sudah orang mukmin. Kalau masih ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan, orang muslim, ya banyak itu sudah. Mungkin help itu ngantri. Setelah saya nanya, berapa yang gelis orang muslimnya? Malang 55. Wah, ini muslim dan muslimat itu. Lah iya kan? Makanya sampean tinggal menilai sendiri seperti apa keyakinan sampean kepada Allah dan Rasulullah. Biar sampean tahu, oh saya ini sudah masuk apa kalau sudah seperti ini. Sampean itu selalu memasrahkan diri kepada Allah, maka sampean sudah akan masuk kepada orang mukmin. Makanya bedanya orang mukmin dan orang muslim seperti itu. Ada dua, tapi sama-sama orang Islam. Mukmin orang Islam, muslim orang Islam. Ada yang lebih parah orang muslim itu, KTP-nya cuman, Pak. Hidupnya ngawur. Oh, ini yang lebih parah. Makanya saya menginginkan ketemu jamaah itu tidak sebulan satu kali kalau saya bisa mampu. Karena kalau terlalu lama tidak ketemu saya, baunya lain, Pak. Yang saya dengar itu baunya lain. Ya, apa ya? Kenapa saya bilang dengar? Kalau cium kan terlalu dekat mungkin, Pak. Kalau didengarkan dari jarak jauh mungkin bisa terdengar. Itu lain. Saya tidak tahu. Cuman seperti itu. Jamaah itu kalau dengan saya. Ada yang memang bertambah. Oleh Allah disampaikan baunya sampean. Padahal sampean sudah pakai parfum ketemu kiai. Tapi kelihatannya setelah nyampe di depan saya seperti orang tidak mandi. Itu diperlihatkan. Tapi saya mau apa? Wong sampean tetap anak saya, tetap jemaah saya. Iya. Kadang saya tertawa yang seperti itu. Ini mainnya kemana aja, kok bisa bau seperti ini? Kalau punya anak kan seperti itu, Pak. Kamu tadi kemana aja, Li? Kok baunya, kok sudah lainan, tidak seperti yang berangkat tadi gitu. Ya kan seperti itu. Makanya kalau saya kedatangan jamaah itu, bahagianya ya bahagia karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan berzikir. Yang tidak bahagianya baunya itu loh, Pak, yang bikin tidak bahagia. Tapi kan mau apa? Saya sudah ditugaskan seperti itu, ya diam aja. Cuman tadi keceplosan satu kali saya, Pak. Wah, baunya tidak enak. Pasti orang itu bilang, saya tidak kemana-mana. Makanya saya contohkan seperti kita punya anak, maka di rumah sudah dikasih karena takut orang tuanya, karena mau kumpul dengan teman-temannya lain, takut dibilang bau, dipakein baju yang rapi, yang bagus, dari pakaian bawah sampai ke atas. Tapi setelah pulang, kamu itu tadi main apa aja? Kok sudah kotor seperti itu? Kok baunya tidak enak? Sama seperti itu. Mungkin gesengannya di Malang itu parah, Pak. Tidak seperti di Madura mungkin.
Kalau di Malang, kalau di Blitar mungkin lumayan. Nah, mungkin kan seperti itu. Kalau di Madura itu enggak, Pak. Hebat. Orang Madura itu hebat. Hebat, orang Madura itu hebat. Rusaknya. Saya kadang tertawa itu. Makanya kalau ada bola itu saya bahagia, Pak. Karena saya melihat sebagian jemaah itu bisa bisa tidak tidur. Waktu bola, tapi di itu tidur tetap. Makanya kadang saya pancing sama istri saya itu pancing. Nanti kalau tengah malam kasih nasi, yang tidur itu biar bangun. Bangun, Pak. Tapi kalau cuman bolanya dimulai, tidak bisa tidur, Pak. Tapi dipancing dengan nasi, tidur, bangun, Pak. Berarti ini tidur dalam keadaan lapar. Cuman saya tidak bilang. Cuman kalau sama istri saya bilang. Nanti di tengah malam, setelah jam 2, itu kasih nasi. Karena saya ingin tahu yang memang orang itu tidur, lalu kalau memang senang bola, tapi fisiknya tidak kuat, langsung lihat. Ada yang tidur, tidak bisa bangun, Pak. Tapi kalau dikasih nasi bangun. Macam-macam jemaah saya itu betulnya. Makanya saya harap kepada jemaah Madura itu, jemaah Madura kalau yang Malang dan Blitar saya tidak tahu, Jember tidak tahu, Lumajang tidak tahu. Saya menginginkan zikirnya nanti seperti waktu lihat bola, teriakannya. Karena orang Madura itu saya paham, Pak, kalau teriak itu, pecah. Mungkin tetangga itu bangun, kalau bangun saya tidak ngerti. Tapi kalau tidur pasti bangun dari teriakannya. Makanya permohonan saya kepada jemaah Madura seperti lihat bola kalau mau masuk itu teriaknya nanti. Teriakannya luar biasa jemaah Madura itu, Pak. Tapi kalau lihat bola sudah mau masuk, makanya dilihat dari zikirnya nanti. Gimana kalau zikir apa seperti nanti lihat misi mau masukkan bola teriakannya. Kalau enggak itu aduh kecewa banget nanti. Lebih parah dengan yang Malang itu berarti. Enggak kompak teriakannya, Pak. Teriaknya kompak, nyiarkan jadi penyiar juga luar, yang di TV menyiarkan, di luar nyiarkan juga soalnya. Kalau saya kan dengarin terus. Makanya sekali mau masuk teriakannya luar biasa. Makanya saya harapkan kepada jemaah Madura jangan tanggung. Jangan cuma lihat bola yang teriak. Kalau mau lihat bola mau masuk teriakannya luar biasa. Di saat diajak zikir tidur melempem, Pak. Aduh. Ini kecewa nanti. Yang saya rasakan seperti itu mulai awal pertandingan sampai tadi malam, Pak. Hebat, teriakannya itu hebat. Makanya saya harap kalau yang lain saya tidak pernah dengar, tapi jemaah Madura harus menguasai lapangan saat ini. Nah iyalah, Pak. Orang Madura ini harus menguasai lapangan malam ini. Seperti waktu teriak nonton bola. Zikirnya harus hebat. Karena ini permohonan saya.